Dan lagi disyaratkan bahwa jangan ada ianya kurban tadi tu sangat timpang dengan sekira-kira mendahulukan akan dia orang yang berjalan dan tertinggal ia daripada tempatnya tatkala pergi kepada rumput yang baik. Timpang tu pincang. Itu syarat hewan yang akan dikorbankan. Bahwa jangan ia sangat timpang dengan sekira-kira mendahulukan akan dia orang yang berjalan dan tertinggal ia daripada tempatnya tatkala pergi kepada rumput yang baik. Ya, itu dia. Jadi kalau misalkan itu Pak, hewan ini mau dikorbankan, akan tetapi hewan ini kalau dia timpang maka tidak bisa dijadikan dia itu hewan kurban. Maksud daripada timpang ini bagaimana? Kalau dia berjalan dengan kelompoknya, gerombolannya, itu dia tertinggal tuh. Nah, kambing ini tertinggal. Yang kambing lain udah siap-siap memakan makanan rumput yang diletakkan di sana. Tapi hewan ini bila dia nak makan, dia ketinggalan jauh. Maka ketinggalan jauh ini berarti dia timpang, berarti dia yaitu tidak bisa dijadikan hewan kurban. Itulah ini. Jadi beda mau diakikahkan, beda mau dikurbankan, beda mau dizakatkan. Ternyata lebih hati-hati dalam berkurban hewan yang mau kita zakatkan. Makanya harus lebih banyak ilmu tentang bab kurban bila berkurban. Dan jika mendatang pincangnya itu di bawah kakinya sekalipun. Maksudnya di bawah kakinya itu di tapak kakinya bisa jadi tertatih-tatih gitu. Walaupun gitu. Dan jika mendatang pincangnya itu di bawah kakinya sekalipun. Dan jangan ada ia sangat kurus. Ini syaratnya lagi. Jangan sangat kurus. Dengan sekira-kira hilang sumsumnya. Kurus saya sampai ke tulang sumsumnya. Dan jangan ada ia sangat kurus dengan sekira-kira hilang sumsumnya. Terus apa lagi syaratnya? Dan jangan ada ia gila. Yaitu yang tiada tahu mencari tempat makanan. Oh itu berarti tanda bahwasannya hewan yang gila itu enggak mau dia, tak tahu dia cari rumput mana makanan. Kalau sudah dia tidak mau makan berarti kan kurus badannya. Makanya jangan sampai stres. Kalau demikian hewan ini gila, maka jadi kuranglah makanannya. Enggak tahu dia tahu tempat makanan. Maka jadi kuranglah makanannya. Kenapa? Karena bahwasannya yang demikian itu mewarisi kurus. Dapat mewarisi badan kurus karena tidak mau makan. Nah, jangankan untuk kambing, hewan kurban memang kita kurbankan. Kita manusia saja, sakit aja, sedikit, tak selera makan. Kurus badan. Untung enggak disembelih. Kalau ada mau dikurbankan itu tak pakai ini. Masih ada teringat cerita seorang raja. Dia memakan orang. Dilihatnya. Waktu awal ceritanya. Si Fulan ini. Dia jelek dan kurus. Dia katakan Allah ta'adil. Dikasih saya udah jelek kurus lagi. Satu saat raja ini menangkap pemuda-pemuda. Saat itu ditangkap pemuda termasuk dia. Wah, mau apakanlah pemuda-pemuda semua ini. Tiba giliran dia. Begitu dilihat sama raja. Enggak selera nengoknya. Pergi sana, lepasin. Apa katanya? Alhamdulillah. Ternyata dia ada fungsinya. Alhamdulillah raja enggak jadi makankan saya. Kenapa? Darahnya pahit dulu. Badannya kurus. Hitam lagi. Enggak ada fungsi.
Pergi sana, lepasin. Ah, ini yang gemuk nih aja. Ah, itu. Nah, ini begitu juga nih kurus. Tidak bisa dijadikan kurban. Habis. Karena nggak selera makan. Terus, hewan lagi yang mau kita kurbankan ini syaratnya apa lagi? Jangan ada ia buta dua belah matanya. Buta. Jangan ada ia dua matanya buta. Misalnya, matanya atau sebelah matanya. Jangan kan dua. Sebelah mata saja jangan. Dan jika dengan sebab putik yang menutupi pada sekalian matanya, dan jika dengan sebab putik yang menutupi pada sekalian matanya, atau pada yang kebanyakan daripadanya sekalipun, atau pada yang kebanyakan daripadanya sekalipun. Ya, putik ini mata ini walau banyak ya membuat dia itu tak bisa melihat. Demikianlah yang tersebut di dalam kitab Tuhfah, yakni yang hilang penglihatan. Nah, jadi maksud daripada kitab Tuhfah, putik di situ adalah penglihatan daripada buta dia, hewan itu tidak dapat melihat. Nggak nampak. Dan jika ada biji matanya hewan tadi itu sekalipun, tetapi tidak mengapa yang dhaif penglihatannya. Kalau kabur-kabur dikit nggak apa-apa. Tapi kalau sampai tidak ada penglihatannya, nggak. Sebab bilas atau putik yang sedikit atau lainnya. Dan tiada mengapa ketiadaan penglihatan pada malam. Dan tidak mengapa yang ketiadaan penglihatan pada malam. Misalnya ada hewan yang tak nampak dia malam itu, bukan dikatakan dia itu buta, tetapi dia masih boleh dia untuk dikorbankan, karena dia samar-samar aja melihat. Itu masih bolehlah. Tapi kalau masih ada yang lain, jangan pilih itu. Maksudnya yang tajam matanya, yang sehat. Intinya sehatlah. Intinya dia sehat. Dan disyaratkan pula bahwa jangan ada ia sakit yang mendatangkan kurus. Dan disyaratkan pula bahwa jangan ada ia sakit yang mendatangkan kurus. Jadi artinya dia itu sakitnya terus menerus sampai dia itu kurus. Kurus kemarin apa? Ajfa. Kurus itu ajfa. Ya, jadi mendatangkan kurus. Ya. Dan jangan ada hilang suatu daripada telinganya. Tidak ada telinganya, ini hewan. Ini sampai diteliti sampai ke telinganya nih. Dan jika sedikit sekalipun, hilang telinganya sedikit sekalipun, maka tiada memadai yang terpotong sekalian telinganya, atau suatu suku daripadanya. Terpotong telinga, ini kan kambing ada yang telinganya panjang tuh, terpotong separuh tuh. Terpotong telinganya, hilang telinganya. Atau suatu suku daripadanya. Dan tiada memadai yang dijadikan dengan tiada bertelinga, karena hilang suatu suku daripada yang dimakan. Bisa jadi ada orang yang suka makan telinganya kambing tuh, enak tuh di sup itu. Yang bagi yang enak, bagi yang tak enak, nengok telinga pun tak selera. Sebagian yang enak, makanya tak boleh cari. Tetapi jika belah telinganya atau bertindik, kambing bertindik, ditindikkan sama majikan ini.
terbelah di sini nih. Kalau terpotong, itu tak boleh. Masih ada aib dia. Tapi kalau bertindik, terbelah, belah sedikit lah. Belah. Maklum, anak gaul. Jadi tindik dia. Hewannya hewan gaul. Tetapi jika belah telinga atau bertindik, maka tidak hilang suku. Tidak hilang suatu suku daripadanya. Tidak dikatakan bagian tubuhnya hilang. Tidak. Dan maka yaitu hukumnya la ba'sa. Tidak mengapa dijadikan hewan kurban. Nah, itu syaratnya daripada hewan kurban. Apa syaratnya lagi? Dan disyaratkan pula bahwa jangan ada terpotong suatu suku daripada lidahnya. Lidah hewan tadi. Atau suku daripada susunya. Atau alihnya. Atau ekornya. Itu jangan ada terpotong. Dan jika sedikit sekalipun, tetapi memadai yang dijadikan daripada perut ibunya dengan tidak bersusu atau tiada beralih atau tiada berekor. Kalau dari ibunya enggak apa-apa. Dan demikian lagi memadai yang dikembiri karena menghilangkan pelernya itu. Ini bahasanya di sini ya. Jadi yang dikebirinya. Tidak mengurangkan akan dia dagingnya, hanya adalah menambahi dia. Itu cuma hukumnya cuma menambah aja itu. Jadi tidaklah mengurangkan dagingnya bila yaitu kemaluan dari hewan itu hilang, enggak masalah. Terpotong apa gimana, enggak ada dipermasalahkan. Itu enggak masalah bila dijadikan kurban. Dan dua pelernya itu tidak maksud memakankan dia pada adat yang umumnya enggak ada yang makan itu. Adalah apa namanya? Torpedo ya. Itu makan itu. Kebiasaan umumnya itu tak ada yang makan. Tetapi adalah setengah ulama bahkan mengharamkan akan memakan dia. Ya. Jadi ada di antara hewan-hewan kurban itu yang diharamkan itu termasuk itu tadi. Kemaluannya. Sebagian ulama, darah itu haram. Kemaluannya itu haram. Kotorannya itu haram dimakan. Memang kan bagian tubuhnya. Kalau misalnya hewan ini hewan kurban nazar, hewan kurban wajib, kan semuanya harus diberikan. Bagaimana dengan kotorannya? Bagaimana dengan darahnya? Apa perlu itu harus diberikan kepada fakir miskin? Menurut adat, kalau tidak dimakan, buang. Kan tidak ada yang menghasilkan itu tadi. Jadi jangan pula saking memahamkan kalimat di kitab ini, kita wajib memberikan kepada fakir miskin semuanya. Wah, akhirnya tai-tainya dikumpul di situ juga. Kotorannya, darahnya. Kemudian nak pelihara di situ. Bukan itu maksudnya. Menurut adat, ada tidak yang makan kan ini? Oh, kalau tidak ada, cuma 1-2 aja yang makan, buang. Itu tak masalah. Kotorannya. Tapi kalau dia berupa daging, nah ini masukkan. Jadi menurut sebagian ulama. Karena khilaf daripada ulama ini, maka lebih baik yaitu kita tinggalkan masalah yang adat itu tadi. Masalah adat kebiasaan orang yang memakankan kemaluannya, memakankan daripada, kalau lidahnya masih ada yang makan. Masih ada yang makan, karena berarti ini hukumnya tidak boleh binatang itu lidahnya terpotong. Karena miskin kebanyakan masih ada makan lidahnya. Lidah. Bahkan sebagian dari orang tua pun mengatakan lidahnya bisa jadi obat ya. Ada pendengarnya? Ada pendengar?
Benar kan? Lidahnya itu jadi obat. Kalau anak yang itu masih ngomongnya gagap-gagap, kalau orang bilang teloh, tarik lidahnya untuk makan. Itu kata orang. Bisa jadi kan obat lidahnya. Dah, kemudian apa lagi syaratnya? Dan demikian lagi memadai yang tiada bertanduk tetapi makruh. Hewan yang tidak bertanduk itu boleh untuk dijadikan kurban, tapi makruh. Makruh. Kenapa makruh? Sunatnya bertanduk. Jadi cari yang sempurna. Ini boleh? Boleh, enggak bertanduk. Walaupun dia itu bukan bagian daripada yang dimerahkan. Cuman makruh saja. Sah. Makruh. Dan tidak mengapa yang patah. Tanduk dari itu yang patah. Enggak masalah. Kalau cuma patah, dikit patah separuh. Atau pecah tanduknya. Itu enggak masalah. Menurut umumnya pun enggak dimakan. Cuman paling digunakan manfaat yang lain-lain. Tapi separuhnya ini kan tanduk itu masih bisa digunakan yang lain. Jika tidak mencacatkan ia akan dagingnya, enggak masalah. Kalau tidak sampai mencacatkan daripada dagingnya sehingga tanduknya dipatah, enggak masalah. Dan tiada memadai yang tinggal sekalian giginya, dan tiada memadai yang tinggal sekalian giginya, bersalahan yang tinggal setengah giginya, maka yaitu memadai ia. Apa itu namanya? Kalau dibilangkan itu sapi ompong, kambing ompong. Mau dikurbankan, maka kata kitab tak boleh. Tidak memadai yang tinggal sekalian giginya. Artinya lepas. Ya lepas. Tapi kalau cuma separuh, 2, ya. Nah, itu menunjukkan tanda bahwasannya dia sudah dewasa aja. Ya. Kalau misalnya ada kambing, dia tidak tanggal giginya. Kalau dalam kitab ini kan dia tanda dewasanya itu tanggal gigi, lepas giginya. Tapi jangan pula, wah ini 2 saja udah menjadi syarat, udah bisa jadikan kurban, bagus ini. Kalau udah tanggal gigi semua, lebih dewasa lagi. Ini malah mau lebih tak sah. Malah lebih tak sah. Jangan pula berpikiran, bisa 2 saja udah dikatakan dewasa. Kayak mana lagi udah gigi semuanya bawah? Malah dikatakan di sini kalau tinggal sekalian semuanya, maka tidak dijadikan dia itu kurban, tidak memadai. Ya. Tapi kalau setengah, separuh gigi dari hewan. Makanya kalau yang ngerti itu, dia lihat dulu kambingnya, dia lihat dulu sapinya, giginya, buka mulutnya. Tapi kan dia nggak ada gigit itu. Kalau misalnya hewan harimau, anjing yang kita buka gitu, malah kita diterkamnya. Ini hewan ini lihat gigi. Oh giginya nih, rata giginya, bagus gigi. Dah, gigi Pepsodent ya. Jika tiada mencederakan ia akan makannya. Jika tiada mencederakan ia akan makanannya. Jadi hewan ini bila dia itu setengah giginya, kalau tidak mencederakan dia saat memakan, ya, maaf kita sajalah dulu. Kalau kita nggak ada gigi separuh, kemudian waktu makan itu ke kanan tak bisa, ke kiri tak bisa, akhirnya di depan, mut. Ya kan? Yang di kanan ini tak bisa, udah putus, udah lepas, tinggal lepas. Sini tak bisa, di sini pun tak bisa. Kalau enggak pasang gigi baru. Ini yang model kita seperti ini enggak bisa dikurbankan. Kenapa? Susah nak makan. Susah makan. Harus pasang gigi. Karena lempar ke kanan sakit gigi. Lempar ke kiri susah juga. Di depan mut. Dimut-mutkan makan itu. Dicucut lagi. Nah, hewan yang demikian begitu juga. Kalau dia separuhnya, tapi dia susah makan, itu tak boleh. Tapi kalau masih bisa dia makan,
Rumput itu kan keras, gigi lepas giginya. Kalau masih bisa dia mengunyah, maka itu boleh untuk berkurban, dikurbankan daripada hewan itu. Dah, ya. Dan tiada mengurangkan dagingnya. Kalau cuman patah gigi tapi tidak sampai kurang daging, tidaklah masalah. Demikianlah yang tersebut di dalam kitab Tuhfah dan kitab Mughni Muhtaj. Nah, ini syarat-syaratnya aja nih Pak ya. Ini syarat-syaratnya nih. Kalau syarat-syaratnya ini tak salah sampai 2 lembar setengah lagi baru selesai bab kurban. Biasa udah lebaran, udah malas lagi bahasnya. Sekali lagi nih. Dan disyaratkan pula bahwa jangan ada hilang suku suatu dan bahwa jangan ada hilang suatu suku yang banyak dari pahanya. Dan disyaratkan pula bahwa jangan ada hilang suatu suku yang banyak daripada pahanya. Bersalahan yang sedikit, maka yaitu tidak mengapa. Ya. Jadi kalau misalnya hewan kurban itu pahanya banyak hilang dagingnya, itu tak bisa dijadikan syarat kurban. Tapi kalau cuma sedikit pahanya hilang, nggak apa-apa. Gopeng, luka pahanya, nggak jadi masalah. Bila ada yang lebih lain. Cuma nambahkan 500 lagi kok. Ya, ambil aja yang lebih bagus. Tapi kalau tidak ada lagi, cuma inilah dia. Maka hukumnya boleh. Sedikit pahanya. Kemudian apa lagi Pak? Dan disyaratkan niat kurban. Ini penting nih lagi nih. Salah satu daripada kurban itu berniat. Berniat. Kenapa? Karena bahwasannya kurban itu suatu ibadah. Jadi jangan sampai tidak ada niat. Bukan hanya sekedar nyembelih-nyembelih saja. Dikasihkan tapi tak ada niat. Karena kurban itu adalah ibadah. Dan tiap-tiap ibadah tidak sah ia melainkan dengan niat. Tidak sah dengan niat. Maka harus diniatkan. Melainkan kecuali pada kurban yang ditakyinkan. Kurban yang ditakyinkan dengan nazar, maka tidak disyaratkan baginya niat. Kurban yang ditakyinkan, kan kurban yang ditentukan itu tadi tuh. Ini dia kurban, ini enggak perlu lagi niat dia. Kenapa? Dia sudah menentukan. Ya, kalau kurban sunnah wajib, kurban sunnah dia harus niatkan itu. Tapi kalau kurban yang sudah jadi niat ditakyinkannya, maka tidak lagi dia niatkan. Jelas? Baik. Niatnya penting, pasang niat nanti. Pasang niat. Persoalannya bagaimana? Kapan itu niat itu akan dipasang? Kapan itu? Niat yang berkurban, nih dengerin. Yang berkurban juga nih. Ambil rujukannya nih. Dan disyaratkan bahwa hendaklah ada niat itu tatkala menyembelih dia. Itu yang baiknya. Walaupun di awal bulan Dzulhijjah itu sudah pasang niat. Walaupun waktu ketika membeli itu sudah niat. Tapi yang baiknya itu ketika menyembelihnya. Niat. Nah, kalau misalkan itu dia tidak mampu untuk menyembelih, wakilahkan, Pak, saya wakilah kepada Bapak untuk menyembelih kurban sunnah saya. Sebutkan itu. Baiknya lagi. Jadi ketika orang yang menyembelihkan itu adalah dia bisa meniatkan, ya, Allahumma hadza, Allahumma taqabbal hadza ilaika wa taqabbal min. Ya Allah, terimalah daripada hadhil udhiyatun fataqabbal min, maka terimalah daripada fulan bin fulan. Niat dilapazkan waktu saat menyembelih, niat di hati orang yang taat. Dan harus mendahulukan niat atas menyembelih. Dan harus boleh mendahulukan niat itu atas menyembelih.
Niat itu atas menyembelih, didahulukan niatnya. Boleh, boleh. Ya, misalnya dia enggak menyembelih, tapi diniatkan itu saat dia belikan, hukumnya boleh. Yang boleh saja, tapi ketika menyembelih itu lebih afdal. Yaitu pada ketika ikrar ta'yin. Pada ikrar ta'yin. Dan jika tiada dihadirkannya akan niat. Andai kata dia tidak hadirkan niatnya itu dalam menyembelih. Akan niat pada ketika menyembelih dia sekalipun. Seperti harus mendahulukan niat zakat atas membagi dia. Walaupun dia tidak berniat lagi. Enggak jadi masalah itu katanya. Waktu saat menyembelih. Maka dikiaskannya itu ketika membayar zakat. Saat bapak itu membayar zakat, tak perlu niat lagi itu ketika hendak menyerahkan zakat. Tak perlu. Di rumah, bawa beras itu sudah zakat itu. Udah niat itu. Misalkan diberikanlah zakat kepada panitia, Pak ini ya. Loh, apa nih Pak? Catat. Enggak perlu, tak usah. Saya udah niat di rumah. Jadi waktu saat membawa itu sudah niat itu. Walaupun demikian juga zakat, waktu berkurban. Dan tiada memadai ta'yin itu daripada niat. Dan tiada memadai ta'yin itu daripada niat. Tidak mencukupi. Hewan yang kita ta'yinkan itu dia dengan berniat. Tidak. Tidak memadai. Ta'yin itu hanya niat saja. Ta'yin itu ditentukan. Dan harus berwakil akan seorang menyembelih kurban. Boleh. Hukumnya seorang. Boleh enggak kita mewakilahkan ketika saat menyembelih akan seorang menyembelih akan kurban itu? Hukumnya boleh. Harus dalam kitab. Boleh. Lebih lagi orang yang tak mampu. Kalau memang dia itu tidak ada kemampuan untuk dalam menyembelih, serahkan saja. Sudah. Jangan memaksakan diri. Itu sunat. Memang sunat. Tapi kalau tidak ada kemampuan, dikhawatirkan nanti itu binatang, hewan yang dikorbankan bisa tidak halal. Ya kan? Oh saya Pak yang menyembelih. Oh saya Pak. Ilmu baru-baru tahu. Nah, ada juga yang baru-baru bisa mampu. Kalau sudah ada yang ahlinya saja lah udah. Ahlinya saja. Serahkan aja kepada yang ahlinya. Tapi kalau dia tidak mampu, maka yaitu boleh mewakilkan atas kurbannya itu kepada orang lain yang nyembelihnya. Tapi dia di sampingnya sambil dia berdoa. Di sampingnya. Kalau walaupun itu yang wakilah itu tak tahu apa yang punya siapa ini. Yang penting dia sudah niat. Saya sudah wakilkan. Pak, saya wakilkan pada Bapak untuk nyembelih daripada kurban saya ini, Pak ya. Ya, itu dia. Jadi jangan sampai yaitu dia kalau dia mampu silahkan. Kalau dia tidak mampu jangan memaksakan karena sunat tadi itu. Sunat yang berkorban itu yang nyembelih. Tapi kalau dia ngejar-ngejar sunat tetapi yang wajibnya enggak tahu dia. Yang mana yang wajdain. Yang mana yang hal hukumnya. Saluran napas dengan wajdain enggak tahu. Yang bagaimana dia cara nyembelih dengan cara Islam. Secara syar'inya, secara fikihnya bagaimana. Jadi karena memaksa mengandalkan nekat gitu. Kalau mengandalkan nekat itu fatal. Fatal. Jadi jangan coba. Baru cuma modalkan lihat aja. Oh bisa saya kok. Cuma itu aja. Tapi ketika ditanya dia ini hukumnya bagaimana nih? Maka kita serahkanlah kepada wakilahnya yang mampu. Yang mampu saja. Yang terbiasa megang golok. Nah. Ada yang bisa. Tapi memegang golok berat. Gemetar. Ketakutan sendiri itu. Apalagi kalau udah darahnya mencrot. Akhirnya kaget dia. Akhirnya yang goloknya ini lepas. Lepas sekarang kaget. Dan memadailah niat yang berwakil. Dan memadailah niat yang berwakil. Apabila wakilah yang menyembelih itu dia berniat. Maka sudah cukup. Maka tiada hajat wakil kepada berniat. Ya, itulah dia permasalahan daripada yaitu wakilah. Sikit lagi lah masalahnya.
Kata Syekhul Islam, hingga jikalau tiada tahu wakil akan keadaan yang disembelihnya itu kurban sekalipun. Sekalipun daripada hewan yang dikorbankan itu tidak tahu dia. Tidak mengapa. Dan lagi harus menyerahkan niat kurban kepada wakil itu. Dan lagi harus menyerahkan niat kurban kepada wakil itu. Boleh hukumnya ya. Jika ada wakil itu Islam, lagi mumayyiz. Jika ada wakil itu Islam, syaratnya wakilnya itu orang Islam, lagi mumayyiz. Sebenarnya siapa aja pun boleh, enggak apa-apa dia wakilkan. Itu persoalan boleh aja, asalkan dia ada kemampuan. Boleh bapak tidak ada kurban, serahkan kepada yang lain juga boleh. Asalkan ada kemampuan dan dia tahu yang mana titik-titik daripada untuk dikorbankan. Bersalahan jika ada ia kafir atau gila atau mabuk. Bersalahan jika ada ia kafir, maka yaitu tidak harus. Kenapa? Karena sekalian mereka itu tidak ahli bagi niat. Kan? Maka tiada harus, karena sekalian mereka itu tidak ahli bagi niat. Kenapa? Orang kafir, orang gila, orang mabuk enggak tahu dia persoalan niat itu. Makanya lebih bagus kasihkan sama Islam yang sudah mumayyiz, tahu dia niat ini. Walaupun dia tidak ahli faqih dalam itu. Dari tentang masalah menyembelih. Tapi kalau dia memang disunat sebenarnya menyembelih itu orang yang mampu dan orang soleh dan orang yang faqih. Faqih itu faqih tentang kurban. Itu yang disunatkan, Pak. Itu yang disunatkan bila ada. Ya, disunatkan orang yang faqih, orang yang alim, orang yang soleh. Mengapa kita pilih yang itu yang disunatkan? Karena kurban ini adalah kurban ibadah. Jadi kaitannya orang yang soleh, orang yang taat juga. Jadi nyambung tuh, Pak. Tapi kalau dia fasik macam mana? Ya fasik boleh itu tadi. Balik asalkan dia mampu. Tapi bila mencari yang lebih baiknya, bila ada, cari yang lebih baik. Yang taatnya, yang sholat 5 waktunya enggak pernah tinggal. Ini wakilahnya. Umumnya boleh asalkan dia mampu. Asalkan jangan dengan kafir lagi. Jangan gila. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, ya, harus berwakil pada membeli ni'am akan kurban. Boleh. Ini masalah membeli kurban. Boleh enggak kita wakilkan untuk membeli kurban? Boleh. Ditransferkanlah uang kepada panitia. Ditransferkanlah uang kepada yang lain. Pak, saya wakilkan ke Bapak untuk membeli kurban saya. Kata Sulaiman Al-Kurdi, beliau mengatakan boleh. Jadi jangan dikasihkan uang. Pak, saya kasih uang aja Pak ya. Untuk berkurban, itu tak boleh. Berwakil pada membeli ni'am binatang ternak akan kurban pada negeri yang lain. Dan menyembelih dia, wakil. Dan pada membagikan dagingnya, bagi segala miskin negeri itu intaha sekian. Ya, dan dibagikan kepada orang miskin. Maka yaitu zahir sama ada negeri Mekah atau lainnya. Tetapi jangan dipindahkan dagingnya daripada negeri tempat berkurban kepada negeri yang lain. Maka yaitu hukumnya haram. Pindah negeri lain. Dia berdomisili di sini, kemudian berkurban di kampung. Pemahaman ulama artinya apa? Dia nyembelih sini, dagingnya ini pindahkan ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dimasukkannya dagingnya, dikotakkan ya, diapanya, kirim kampung, kirim ke negeri lain. Itu nggak boleh. Hukumnya haram. Maknanya menakalkan. Di mana dia duduk di situ diberikan daging. Kalau itu khilaf ulama itu. Maka tidak boleh, yaitu dia memindahkan dagingnya daripada negeri tempat berkurban kepada negeri yang lain. Tempat dia berkurban. Di sini nih, dia kurban, dagingnya pindahin Batu Haji. Ke sini dulu. Daerah sini dulu. Baru nanti ke sana. Karena di sini pun masih ada fakir miskin. Lagi akan datang kenyataannya, nanti akan dijelaskan persoalannya. Dan seyogyanya hendaklah yang berwakil menyerahkan niat kurban kepada wakil
pada masalah ini. Wallahu alam. Maka sampaikan Pak, kalau dia tidak menyembelih, sampaikan ini kurbannya ta'in atau kurban sunat atau kurban nazar atau kurban wajib. Sebutkan itu supaya jelaslah saat wakilah itu hendak meniatkannya. Bukan nama-namanya. Bagusnya ada bin-binnya tuh. Dan kurbannya, niatkannya apa? Kalau dia tidak menyembelih, maka serahkan. Dalam permasalahan ini, hendaklah yang berwakil menyerahkan niat kurban kepada wakil pada masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai disitulah pembahasan kita tentang perkara ini. Ini dua lagi nih. Tentang bab kurban ini aja satu lembar lagi. Tapi saya anggap sudah tahulah ya tentang persoalan ini. Bila tidak tahu, rujuk lagi kitabnya. Jangan pakai akal. Baik, insyaallah itu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Tak ada, kita tanya. Tidak paham. Berarti sudah mengetahui tentang bab kurban. Nanti tak tanya lagi ke saya. Sudah. Kornet. Itu kornet kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sudah pasti tidak ada di sini lagi fakir miskin, dikirimkan ke tempat lain, itu boleh. Nah, yakinkan dikornetkan itu. Bahkan melebihi daripada 3 hari, 4 hari. Dikornetkan itu kan. Maka utamakan di daerah kita. Sebeduk, Piayu, di mana. Bila tidak ada, di sebelahnya lagi. Tidak ada, sebelahnya lagi. Itu sama dikalengkan, dikornetkan. Baik.